Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Femria Jessica Army, lalu ada Selina Fairani Ritonga dan Miranda Suci Hatina. Di sini kami akan membahas mengenai materi fluorosis. Nah, yang pertama definisi fluorosis. Apa sih fluorosis itu? Nah, fluorosis itu adalah suatu kelainan email, bebercak atau cacat sebagai dampak asupan fluor berlebih pada masa pembentukan gigi. Fluorosis gigi atau juga disebut dengan dental fluorosis merupakan suatu gangguan pembentukan gigi yang disebabkan oleh fluor yang terdapat pada cairan jaringan dalam jangka waktu yang lama selama periode perkembangan gigi. Selanjutnya, etiologi fluorosis. Fluorosis ini disebabkan oleh asupan fluor yang berlebih, baik secara sistemik maupun lokal. Fluoride merupakan salah satu antikariogenik agen yang biasanya terkandung dalam air minum berfluoride, suplemen, susu formula, obat kumur, permen karet, dan obat-obatan atau bahan untuk perawatan dental karies. Namun, kumpulan dari fluoride ini dapat meningkatkan fluorosis gigi. Anak-anak pada umur 0-12 tahun paling rentan terhadap fluorosis karena jaringan tubuh mereka dalam tahap tumbuh kembang. Berikut ini konsentrasi fluoride beserta efeknya. 0,5-1 mg per liter memiliki efek peningkatan kesehatan gigi, 1,5-4 mg per liter memiliki efek fluorosis gigi, 4-10 mg per liter memiliki efek fluorosis skeletal. Patogenesis fluorosis. Fluorosis gigi ini adalah dampak asupan fluor berlebih pada masa pembentukan gigi yang menyebabkan terjadinya gangguan aktivitas ameloblast dalam perlekatan matriks dan pada tahap maturasi emal, sehingga menyebabkan gangguan pada mineralisasi berikutnya, seperti terjadinya hipoplasia pada masa pembentukan matriks email oleh ameloblast dan hipokalsifikasi pada tahap kalsifikasi yang terjadi saat proses perkembangan gigi, sehingga menyebabkan proses kalsifikasi terganggu. Kemudian muncul bintik putih mengkilat, garis putih menghilang, atau warna buram, kuning, sampai coklat pada permukaan gigi. Selanjutnya, gambaran klinis fluorosis. Secara klinis, fluorosis pada gigi dapat dilihat seperti bercak putih pada enamel, yang kemudian bisa menjadi tampak bergaris-garis, bercak, atau seperti stain kekuningan sampai coklat tua. Apabila fluorosisnya ringan, emal hanya akan kehilangan cahayanya, yang jika dikeringkan akan tampak bintik putih kusam. Pada foto ini, terdapat gambaran klinis berupa mild. Pada gambar ini, enamel tidak mengkilat lagi dan saat kering, terlihat bintik-bintik atau bercak putih yang buram, dan juga terlihat banyak garis horizontal yang halus. Pada foto ini, terdapat gambaran klinis berupa moderate. Pada gambar ini, terdapat bintik atau lurik yang lebih jelas, dengan atau tanpa warna kuning atau noda coklat. Seluruh giginya bisa menjadi putih seperti kapur dan kehilangan transparansi. Pada foto ini, terdapat gambaran klinis berupa severe. Pada gambar ini, enamel sangat hipoplastik sehingga mudah pecah disertai pewarnaan pada email dan dentin yang terbuka. Kriteria diagnostik berdasarkan indeks Dean. Pada klasifikasi ini, tingkat fluorosis dibagi menjadi 6, dimulai dengan email yang normal hingga email yang mengalami fluorosis parah. Nah, yang pertama, tingkat normal dengan skor 0. Seperti pada gambar, kriteria diagnostik enamel menunjukkan translusensi normal. Strukturnya mirip dengan kaca, permukaannya mulus mengkilap, dan berwarna putih krem muda.
Lalu yang kedua, tingkat questionable dengan skor 0,5. Seperti pada gambar, kriteria diagnostiknya terjadi abrasi sedikit pada enamel yang diawali dengan bintik putih yang kecil sampai terjadinya white spot. Kelas ini diperuntukkan pada kasus-kasus yang meragukan antara normal dan very mild. Yang ketiga, tingkat very mild dengan skor 1. Terjadi bercak putih kecil, opak, dan tidak teratur pada permukaan gigi, tetapi tidak melibatkan lebih dari 25% permukaan gigi. Yang sering dimasukkan dalam kelompok ini adalah gigi-gigi premolar atau molar kedua yang menunjukkan adanya opasitas pada puncak cups yang tidak melebihi 1 hingga 2 mm. Yang keempat, tingkat mild dengan skor 2. Terjadi daerah opak putih pada enamel yang lebih luas, tetapi tidak melebihi 50% dari permukaan gigi. Yang kelima, tingkat moderate dengan skor 3. Semua permukaan enamel terkena. Tampak permukaan gigi atrisi atau aus dan sering terjadi pewarnaan coklat. Yang keenam, tingkat severe dengan skor 4. Semua permukaan enamel terkena disertai tanda hipoplasia yang semakin jelas, yaitu berkurangnya pertumbuhan sel jaringan ditandai dengan perubahan anatomi gigi. Terjadi pembentukan pit-pit yang saling bergabung dan pewarnaan coklat menyebar sehingga tampak seperti karatan. Pencegahan dental fluorosis. Fluorosis dapat dicegah atau dikontrol dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut. 1. Penyediaan air minum bebas fluoride atau air minum yang telah didefluoridasi dengan konsentrasi fluor yang dapat diterima untuk populasi yang terkena dampak fluorosis. Kedua, susu formula bayi baik konsentrat bubuk ataupun cair harus dicampur dengan air yang bebas fluoride atau mengandung fluoride dengan tingkat yang rendah. Yang ketiga, jangan menggunakan pasta gigi berfluoride sampai anak berusia 2 tahun, kecuali disarankan oleh dokter gigi. Yang keempat, untuk anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas, berikan pasta gigi fluoride hanya seukuran kacang polong. Yang kelima, orang dewasa harus mengawasi penggunaan produk gigi yang mengandung fluoride oleh anak-anak di bawah usia 6 tahun dan memastikan bahwa anak tidak menelannya. Yang keenam, menyediakan makanan bergizi yang mengandung banyak kalsium, vitamin C, vitamin E, dan antioksidan. Yang ketujuh, menyadarkan masyarakat terhadap langkah-langkah pencegahan fluorosis.